Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, akan kita teruskan membaca kitab Syu'abul Iman yang hari ini akan kita baca As-Syu'batus Sadisah wal Khamsun, cabang iman yang ke-56, yaitu Silaturrahim. Silaturrahim itu kalimat berasal dari dua kata, yaitu silah dan ar-rahmu. Ar-rahmu itu sebagian besar ulama mengatakannya kandungan seorang ibu namanya rahmun, sehingga silaturrahmi adalah menyambung, ausala yusilu, menyambung, mempertahankan hubungan. Ar-rahmi hubungan yang dibangun karena hubungan persaudaraan. Beberapa ayat yang dipergunakan oleh musannif terkait dengan pentingnya silaturrahim ini, diantaranya adalah surat Muhammad ayat 22 dan 23. Allah berfirman, wa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah sekiranya kamu mempunyai kekuasaan, sekiranya kamu berkuasa, kamu akan melakukan kerusakan di atas bumi dan kamu memutuskan hubungan kekeluargaan kamu, memutuskan hubungan silaturahim kamu. Mereka itu orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah, lalu akan dibuatlah tuli pendengarannya dan dibuat buta penglihatannya. Para bapak dan sekalian, bahasa ini bahasa pertanyaan, fahal asaitum, tetapi pertanyaan yang tidak perlu jawaban, karena pertanyaan yang dimaksudkan adalah linnahyi, untuk melarang, bahwa memang naluri orang, naluri manusia kalau punya kekuasaan itu ada kecenderungan untuk melakukan kerusakan di atas bumi dan untuk kecenderungan untuk memutus silaturahim. Itu bagi orang-orang yang tidak punya iman dan tidak pernah membaca wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang beriman itu ketika berkuasa pun, ketika jadi orang kaya pun, tidak akan menjadi orang yang suka melakukan kerusakan dan tidak melakukan memutus persaudaraan di antara saudara-saudaranya. Dan orang yang melakukan itu, melakukan kerusakan, memutus silaturahim, kata Allah, Allah laknati hidupnya, dan Allah laknati nanti ketika menghadap Allah di yaumil akhir nanti. Bentuk laknat di dunia itu diantaranya adalah fa'asamma absarahum wa ama fasamma udhunahum, ya, wa ama absarahum. Dia tulikan telinganya dan dia butakan matanya. Yang dimaksudkan oleh Allah dengan ayat ini bukan pendengaran zahiriyah tentunya, bukan juga penglihatan zahiriyah, tetapi pendengaran batiniyah. Orang yang suka melakukan kerusakan, orang yang memutus silaturahim karena kekuasaannya, karena kekayaannya, itu biasanya tidak mau mendengarkan saran orang, tidak mau mendengarkan nasihat orang, peringatan orang. Dia cenderung membabi buta, dan juga dia tidak bisa melihat apa pelajaran yang dia ada di sekitarnya, yang bisa ia simpulkan dari peristiwa-peristiwa di sekitarnya, karena dia sudah dibutakan matanya, sudah ditulikan telinganya, sehingga kezaliman dan perbuatan-perbuatan merusak bumi itu dan memutus silaturahim itu akan berlanjut terus ia lakukan. Begitu juga surat Ar-Ra'd ayat 25 adalah firman Allah tentang silaturahim ini.
Allah berfirman, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul la'natu walahum su'uddar. Maknanya hampir sama, dan orang-orang yang memutus perjanjian dengan Allah sesudah dikuatkan perjanjian itu, dan dia memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk dihubungkan, dipererat hubungannya, dan dia melakukan kerusakan di bumi, mereka itu akan dilaknati oleh Allah dan akan memperoleh rumah atau tempat kembali yang paling buruk. Hampir sama dengan ayat yang tadi di atas surat Muhammad, bahwa orang yang melakukan kerusakan, orang yang qati'ur rahmi, memutus silaturahim, itu akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu akan mendapat tempat kembali yang buruk bagi mereka. Beberapa hadis yang kemudian juga disitir, dinukil oleh musannif, diantaranya adalah hadis yang mengatakan, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Hadis yang nanti biasanya populer kalau halal bihalal, kalau Idul Fitri. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin rizkinya longgar, ingin umurnya panjang, maka saran Rasul, falyasil rahimah, hubungkan, eratkanlah silaturahim di antara kalian. Jangan sampai kita memutus silaturahim, karena ketika kita putus silaturahim, mafhum mukhalafahnya akan sempitlah rezeki kita, dan akan pendeklah umur kita. Dan yang terakhir, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang saya kira penting kita renungkan, sana'i'ul ma'ruf taqiyyu masari'assu wa sadaqatus sir tudfi'u ghadabur rabb wa zillatur rahmi tazidu fil umri. Perbuatan-perbuatan yang baik, yang ma'ruf, itu akan menahan terjadinya keburukan dari atau untuk diri kita, dan sedekah yang disembunyikan itu akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta silaturahim itu akan memperpanjang umur seseorang. Hadis ini riwayat At-Tabrani. Para hadirin sekalian, dari berapa dua ayat yang kita baca dan dua hadis yang tadi juga kita sampaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu nasihat pada kita semuanya akan pentingnya mempertahankan silaturahim di antara kita, hubungan persaudaraan di antara kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang qati'ur rahmi, memutus silaturahmi, karena ketika kita melakukan itu, Allah ancam kita semuanya akan memperoleh laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah membimbing kita, melindungi kita dari sifat-sifat yang Allah larang untuk kita lakukan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.